Salam sejahtera, saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Bong Sanbun, dalam acara podcast Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Tema kita kali ini adalah tentang kesabaran. Khususnya kita akan bercerita tentang kesabaran di dalam menanggung penderitaan. Teman kongko saya adalah Ibu Shirley. Selamat berjumpa, Bu Shirley. Mungkin Ibu Shirley bisa kenalkan diri sedikit. Ya. Oke. Halo semuanya, saya Shirley. Saya adalah seorang pelayan Tuhan. Saya mensupport pelayanan suami juga di sebuah gereja di Bandung. Dan saya bersyukur hari ini bisa bersama-sama dengan Pendeta Sanbun untuk boleh sharing pengalaman saya ya. Bu Shirley ini ibu dari 2 anak ya? Iya betul, betul. Kecil-kecil. Anak masih kecil, sekitar anak saya yang pertama 6 tahun, selisih 2 tahun sama yang paling kecil. Oke, kita langsung aja. Kita akan bertanya ke Bu Shirley. Bisa ceritakan apa yang sedang dialami saat ini, khususnya pengalaman pergumulan pribadinya? Ya, jadi pergumulan yang saya hadapi sebenarnya dimulai ketika 3 tahun yang lalu. Jadi tepatnya tanggal 4 Januari 2018. Waktu saya divonis menderita sebuah penyakit darah yang serius gitu ya. Bisa dikatakan sebenarnya kanker juga. Jadi namanya langka gitu ya. Jadi namanya myelofibrosis. Jadi itu ada satu kerusakan yang serius di pabrik darah saya, di tulang belakang saya. Sumsum ya? Iya, di sumsum. Dan di mana pabrik darah saya itu nggak bisa menghasilkan sel darah yang normal. Gitu. Jadi yang beredar di dalam tubuh saya itu darah yang tidak normal gitu, yang bentuknya itu nggak normal. Gitu. Jadi bentuknya seperti air mata. Dan ada banyak normoblast, yaitu namanya yang sel yang tidak normal itu di dalam darah saya waktu diteliti di lab. Jadi keluhan yang paling terasa apa? Nah, waktu itu saya sebenarnya kalau dilihat banyak keluhan, cuman saya lebih ke arah nggak mengabaikan itu sih awalnya ya. Dan yang paling kelihatan tuh sebenarnya waktu pertama kali mau cek, karena ada limfa saya tuh yang tadinya nggak tahu itu, pokoknya saya taunya perut saya bengkak gitu. Buncit gitu ya, terus keras, terus saya nggak bisa makan apa-apa, dan berat badan saya drop dalam waktu singkat berapa minggu itu drop belasan kilo. Dari gitu. Kemudian itu yang sangat iya, terasa. Sampai akhirnya, ya kenapa yang biasanya suka makan sekarang jadi nggak suka makan gitu. Dari pembesaran limfa itu ketahuan bahwa itu kena myeloma itu. Setelah itu cek USG dan sebagainya ke dokter darah dan sebagainya, lalu dicek dan baru ketahuan bahwa ternyata selama ini limfa saya itu udah bengkak banget, 23 cm gitu, dari yang normalnya sekitar 10-12 cm gitu. Dan itu yang ternyata membuat limfa saya itu kayak bekerja keras kan, karena limfa itu diciptakan Tuhan untuk kayak memperbaiki sel darah yang rusak. Jadi dia tuh kayak benar-benar kerja keras gitu. Karena ada kerusakan itu ya. Iya, betul. Ya, dari pergumulan sakit selama 3 tahun ini ya. Bagian apa yang paling terasa sulit? Apa fisiknya, apa mentalnya, atau bagaimana? Iya. Ya, waktu pertama kali saya divonis tuh terus terang shock gitu, karena saya kan masih muda gitu, umurnya masih waktu itu 37 tahun. Dan saya tuh masih punya anak yang kecil-kecil. Waktu itu yang anak 6 ke 1 tuh masih umur 3 tahun gitu ya, baru mau mulai masuk sekolah. Terus yang anak kedua tuh masih 9 bulan. Jadi saya tuh baru melahirkan. Jadi benar-benar kayak nggak siap gitu menerima berita itu gitu ya. Tapi itu happen gitu. Harus diterima ya? Harus diterima gitu. Jadi itu yang jadi saya masih ingat, saya selama 2 hari ya waktu saya sempat lihat anak-anak waktu tidur. Setelah divonis itu ya? Iya. Saya sempat menangis gitu ya. Waktu anak-anak udah tidur, suami udah tidur, saya lihat, Tuhan apakah saya akan secepat ini meninggalkan mereka. Jadi itu ada rasa sedih gitu ada rasa, tetap ya, semua orang yang divonis penyakit serius pasti
ngalamin gitu. Dan saya juga ngalamin itu gitu. Itu berapa saat, berapa hari gitu ya? Yang saya ingat 2 hari itu benar-benar memang down, nangis gitu ya. Terus apalagi yang mulai searching gitu ya. Dan memang saya tahu ini satu penyakit yang nggak bisa diabaikan, serius gitu. Dan dokter sendiri udah bilang pasti akan getting worse gitu. Jadi benar-benar kayak jalan di depan itu seperti gelap gitu. Suram ya. Saya sudah bayangin, aduh nanti gimana dengan suami saya. Terus siapa yang jaga anak saya? Nanti kalau saya harus berobat gimana? Pokoknya udah pikiran negatif ya. Ya, pikirannya tuh sempet kayak gitu. Sempet banget seperti itu. Ada perasaan takut mati nggak waktu itu? Kalau takut Atau mati, takut berpisah dari iya keluarga? takut meninggalkan. Kalau takut mati karena saya yakin ya yakin. kemana akan pergi setelah kematian. Saya percaya kepada Yesus. Jadi saya nggak khawatir tentang kemana. Tapi yang saya khawatirkan tuh saya masih belum rela meninggalkan. Saya cuma mikir, aduh gimana mereka kalau mereka masih kecil. Terus harus saya tinggalkan, gimana figur mama dan sebagainya itu ketakutan, kecemasan itu sempat berapa hari ngalamin ya. Iya. Pernah waktu bergumul itu mempertanyakan kok hidup ini nggak adil atau gimana, perasaan seperti pernah muncul nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena ini masalah yang serius banget ya. Iya. Pertanyaan atau mungkin pertanyaan lain selain hidup itu tidak adil atau mengapa saya atau apa, ada nggak pernah pertanyaan yang agak filosofis atau teologis seperti itu? Kalau saya mungkin kemarin nggak sampai bertanya. Memang saya tahu kebanyakan orang sulit sekali pasti akan ya siapa lagi yang bisa disalahkan kecuali Tuhan gitu. Ya itu normal gitu loh maksudnya. Tapi saya mungkin waktu itu berada sampai pada tahap nggak sampai kayak gitu sih. Karena sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan itu terlalu baik, terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat yang tidak baik dalam hidup saya gitu. Jadi tetap percaya bahwa ini kenyataan yang diterima dari Tuhan pada dasarnya tetap baik begitu. Iya, betul. Jadi saya percaya saya tuh hidup di dunianya Tuhan yang sebenarnya sempurna. Tapi saya ada di dalam dunia yang jatuh juga di dalam dosa gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi, kenapa saya bisa begini tapi gitu. Tidak pernah menyalahkan diri kan? Maksud Tuhan saya dosa apa? Nggak begitu kan? Nggak. Saya tahu tapi banyak orang yang mengalami itu karena setelah saya ini sekian lama saya berhadapan dipertemukan Tuhan dengan banyak orang yang juga mengalami yang sama. Dan mereka mengalami itu, saya tahu banget. Iya. Tapi nggak ada juga orang yang datang menghakimi gitu, bilang oh kamu mestinya ada salah apa nggak ada, nggak ketemu orang itu, bersyukur nggak ya? Saya malah ada orang yang maksudnya saya nggak kenal orang dari Malang yang bilang wah Cece seorang yang istilahnya apa yang cintakan Tuhan tapi ternyata bisa sakit juga ya. Iya maksudnya melayani Tuhan ya. Iya maksudnya dia bilang gitu, malah dia merasa dikuatkan gitu ya. Oh berarti aku juga sakit bukan karena dihukum oleh Tuhan. Orang seperti hamba Tuhan ya, dia bilang begitu. Tapi maksudnya saya percaya itu sih. Jadi Tuhan itu memproses kita dalam banyak hal gitu. Jadi saya percaya saya bisa sampai pada tahap bisa nggak mempertanyakan kok Tuhan nggak fair, kenapa kok aku harus ngalamin begini ya? Itu karena apa ya? Karena saya udah dalam tahap percaya sama Tuhan gitu, maksudnya trust. Sama kayak misalnya saya sama suami, misalnya ada yang saya kenal sama suami, saya percaya sama suami, karena dia orang yang paling dekat sama saya. Misalnya ada orang lain yang menjelekkan suami saya. Kalau saya percaya sama suami saya tetap akan percaya gitu sama suami saya. Itu gambaran. Jadi ini masalah relasi ya sama Tuhan. Maksudnya saya percaya Tuhan tidak melakukan kejahatan dalam hidup saya dengan ketika saya divonis myelofibrosis. Saya percaya Tuhan tidak merancangkan kejahatan gitu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Itu yang saya percayai. Ya, gitu. Luar biasa ya, saudara. Kita bisa melihat bahwa Ibu Shirley bukan hanya bicara soal teori, tetapi ini satu pengalaman ucapan yang lahir dari pergumulan yang real yang sampai hari ini juga masih dijalani begitu ya. Iya.
Eh, dalam meneliti keseharian 3 tahun ini ya, hari-hari dilewati dalam pengobatan dan sebagainya, itu bagaimana menjalaninya, bagaimana menyikapinya penderitaan. Ya, ini penderitaan kan sebenarnya tanda kutip ya. Memang itu tadi yang saya bilang, waktu jalan di depan tuh kayaknya ya gelap gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi gitu, ketika saya punya relasi dengan Tuhan tuh seperti maksudnya memberi kekuatan gitu. Tuhan seperti bilang, udah kamu jalan sama aku. Maksudnya jalan sama saya. Aku Allah yang menyertai. Nggak perlu takut, walaupun di depan kelihatannya gelap, nggak jelas akan seperti bagaimana, tapi jalan sama saya. Nah, tapi di satu sisi kan saya harus berjuang nih. Iya, betul. Waktu itu saya nggak bisa diem aja, saya harus berjuang. Dan itu yang kami lakukan. Kami sempat berjuang ini dan itu gitu ya. Jadi kami sempat berharap, ya sebenarnya satu masalah lainnya ya, selain sakit, kami juga nggak punya dana untuk berobat gitu. Jadi waktu dokter vonis saya pertama kali itu, dokter udah tanya, kamu punya asuransi? Gitu. Waduh, saya waktu tanya, karena dia bilang ini penyakit yang serius, pengobatannya membutuhkan biaya yang sangat mahal gitu. Dalam hati bilang, waduh, saya asuransi saya tahun lalu kok ya baru diambil gitu. Itu asuransi yang saya ikut dari sejak saya masih muda. Dan udah selesai sebenarnya, tapi saya ambil. Dan itu kayak apa ya? Kayak ya Tuhan ya gimana gitu, maksudnya ini pengobatan tapi saya nggak punya biaya untuk berobat gitu. Dan saya tahu yang dokter sarankan adalah sebenarnya transplan bone marrow. Dan itu harganya miliaran, nggak mungkin saya ambil opsi itu gitu. Dan yang langkah berikutnya lebih ke arah cuman memanage simptom kata dokternya. Tapi itu pun memanage simptom yang katanya dokter akan tetap getting worse. Pasti getting worse. Ya, nah itu pun butuh 1 minggu bisa sekitar 1 jutaan. Nah saya waktu itu dengan pengobatan medis ya? Iya, dan itu waktu itu saya bilang, ya Tuhan, gimana? Please, ya pokoknya saya bertanya, tapi saya juga berjuang sendiri. Betul. Saya istilahnya secara tidak sadar sebenarnya saya mengandalkan kekuatan saya sendiri awal-awal ya. Jadi saya mencari, saya sharing ke orang yang saya harapkan dia akan membantu saya. Tapi ternyata kok kayaknya nggak ada tanda-tanda ada bantuan begitu. Jadi sampai satu titik Tuhan itu menyadarkan, sudah, maksudnya jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Nah, pada saat itulah saya berdoa. Dengan kerendahan hati saya datang, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tunjukkan bahwa saya sakit. Berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan. Tunjukkan jalan yang terbaik. Saya bilang, Tuhan, jalan sama saya, tunjukkan jalan yang terbaik yang harus saya jalanin, yang terbaik buat saya. Mungkin itu bukan yang terbaik buat orang lain, tapi terbaik buat saya, dan saya tahu Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Dan kalau saya salah jalan, belokan. Nah, waktu itu sempat sih saya ada dokter kenalan yang bantu saya untuk mengajukan clinical trial ke Singapura, NUH Singapura, dan sempat diinin. Tapi Tuhan tuh akhirnya intinya Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda. Ya, yang saya tuh sebenarnya nggak masuk akal buat saya gitu. Tapi dijalani juga akhirnya. Iya, akhirnya karena Tuhan memberikan beberapa konfirmasi intinya yang akhirnya saya jalanin gitu dan pokoknya konfirmasi yang benar-benar amazing. Saya sama suami pertamanya nggak percaya gitu, sampai beberapa tanda akhirnya saya jalanin jalan itu. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dan ternyata nggak getting worse ya, nggak tambah buruk. Dan memang saya memilih jalan yang bukan medis, tapi jadi kayak istilahnya apa ya, pengobatan itu tanggung jawab saya sepenuhnya gitu. Dan saya didukung dengan keluarga, saya bersyukur punya suami yang sangat support saya. Itu mendukung 100% gitu ya. Dan kami melakukan hal yang sebenarnya gila. Ya. Selama 2 tahun saya melakukan dengan gila. Maksudnya
Dan memang minum ternyata, jus sayur iya. dan mentah Bukan, selama maksudnya jadi ternyata getting worse-nya enggak kan, dia tetap terjaga kondisi Mbak Rin. Enggak tambah buruk kan. iya. Ya, maksudnya justru saya belajar ya. Saya juga belajar. Saya belajar dari orang-orang yang juga menjalani terapi seperti saya. Saya tidak bodoh juga melakukan sesuatu yang di luar yang seharusnya gitu ya. Oke Bu, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bisa menyikapi penderitaan dalam kondisi yang sebenarnya tidak ideal seperti sekarang ini. Ya, saya ada 3 tips ya yang saya sendiri coba terus jalani. Yang tips pertama itu harus belajar siap menerima. Gitu. Jadi menerima realita. Jadi ada banyak orang tuh yang ngalamin penderitaan, ngalamin masalah itu nggak siap gitu dengan realita itu, mencoba untuk deny, mencoba untuk menolak, menyangkali. Dan padahal kita hidup di dunia yang memang pasti nggak mungkin luput dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya penderitaan. Kita bisa tiba-tiba ditipu orang, padahal kita nggak kepingin. Mana ada orang yang pingin ditipu orang gitu ya. Kita bisa juga tiba-tiba seperti saya divonis sakit, atau tiba-tiba misalnya kita nggak ada yang berpikir kan waktu menjalani 2020 tiba-tiba ada COVID dan menghancurkan semua bisnis yang mungkin selama ini berhasil kita bangun gitu. Jadi ya itulah hidup unpredictable gitu. Nggak bisa kita tapi kita harus belajar menerima realita bahwa kita someday pasti akan menghadapi yang namanya masalah, pasti nggak akan luput dengan yang namanya penderitaan gitu. Dan banyak orang yang nggak menyiapkan diri menerima realita ini, pada akhirnya jadi nggak siap. Down. Iya, jadi gampang down, jadi terus-terusan menolak realita itu, dan akhirnya justru dia kehilangan kekuatan untuk bisa menghadapi penderitaan itu sendiri. Padahal kalau mau diterima, mau ditolak, tetap aja itu harus dihadapi. Tetap harus di depan, harus dihadapin gitu. Tapi karena kita udah terlalu down, kita jadi kehilangan kekuatan untuk justru menghadapi masalah itu. Energi untuk menghadapi itu dipakai untuk menyangkal gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak ada gunanya. Terus yang tips kedua, belajar bersyukur. Itu yang saya sangat pelajari. Ubah setiap keluhan, ubah setiap pertanyaan yang justru pertanyaan-pertanyaan negatif yang membuat kita tuh semakin down, ubah semua itu jadi rasa syukur. Termasuk misalnya begini, misalnya pertanyaan, mengapa saya menderita, mengapa betul, Tuhan betul. begini, begitu ya? Karena itu pertanyaan yang nggak, kadang kita nggak bisa menjawabnya gitu. Tapi nggak ada jawabannya. Ya, betul. Ubah dengan rasa syukur, maksudnya terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Daripada misalnya, aku besok hidup nggak ya? Nah itu kan negatif. Ya. Tapi gimana, dan itu kadang, Tuhan kenapa aku masih sakit, kenapa ini aku begini, mengeluh. Ya ubah semua itu jadi rasa syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan, saya masih ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita syukuri. Tiap pagi bangun tidur langsung Ibu kalau pagi sesuatu banget. Iya, betul. Justru saya belajar banget seperti itu gitu ya. Rasanya dulu waktu sebelum sakit nggak pernah betul-betul memaknai hidup itu seperti gimana. Nah justru setelah sakit ini saya masih hidup setiap paginya itu benar-benar bersyukur gitu. Bahkan saya ajarin anak-anak saya juga untuk menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan setiap pagi. Ya, kita tuh suka kadang-kadang main-main kalau habis bangun tidur terus coba cek nafas, gitu ya. Itu mengajari bersyukur ya. Iya, jadi mereka saling mengecek nafas. Masih ada nafas. Terima kasih Tuhan. Dan saya ingatkan mereka bahwa Tuhan yang memberi mereka nafas. Mari kita bersyukur kepada Tuhan itu. Jadi bersyukur itu satu pelajaran hidup yang harus terus kita praktekkan. Jadi gitu. bukan melihat sisi buruknya, tapi melihat sisi baik kehidupan walaupun ada persoalan nih ya. Gitu. Iya, karena melihat negatif tidak akan menyelesaikan apa-apa juga. Lalu yang berikutnya belajar tekun tipsnya. Jadi belajar untuk nggak gampang menyerah, karena terlalu banyak orang yang ketika melihat masalah di depan tuh sudah, aku bisa nggak ya? Atau misalnya dia semangat di awal, tapi semangat, oke aku akan berjuang. Tapi ketika melihat misalnya kok masalahnya jadi kok lebih susah ya, makin susah. Kok saya lebih sakit ya, lalu down. Ya itu sebenarnya wajar karena kita
manusia pasti ada up and down. Tapi jangan sampai berhenti. Jangan sampai gampang menyerah gitu ya. Jadi Udahlah, jangan sampai satu titik mengatakan saya nggak sanggup lagi, saya mau berhenti di situ. Iya. Jadi ya kerjakan apa terbaik yang bisa Masih kita bisa. kerjakan. Perjuangan yang terbaik kita gitu yang kita bisa lakukan. Saya sendiri pun juga up and down gitu waktu menjalani selama 2 tahun ya waktu saya proses itu juga tidak mudah. Keluarga yang paling tahu. Tapi ada up and down ya. Orang taunya saya oke Kuat ya. gitu ya. Padahal nggak segitunya gitu ya. Tapi saya tetap berjuang. Nggak ada kata menyerah ya. Ya, dan itu sebenarnya mental yang harus dimiliki oleh orang yang menderita gitu. Jangan punya mental yang gampang down. Seringkali ketika punya mental yang gampang down, akhirnya masalah yang ringan pun jadi berat. Betul. Masalah yang berat jadi kelihatan lebih berat lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kondisi sekarang kan belum melihat titik terang, ujung lorongnya belum kelihatan, tapi tetap jalani dengan tekun, Iya dengan betul, sabar. betul. Ya karena itu tadi hidup, kalau masih hidup itu berarti kesempatan. Tuhan masih punya tugas yang harus saya kerjakan. Kalaupun misalnya Tuhan bilang stop hidup di dunia ini, itu juga suatu sukacita, suatu kebahagiaan karena bisa bertemu dengan Tuhan yang mengasihi saya. Ya. Dan itu suatu sukacita yang melebihi sukacita apapun yang pernah Ya, saya alami dan rasakan di dunia ini. Ya yang berduka cita keluarganya ya. Betul. Ya oke. Iya. Ya, yang terakhir Ibu ya, kan dalam pelayanan Ibu atau perjumpaan dengan sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengalami hal penderitaan yang berat juga, sakit dan sebagainya, kan orang sering mengatakan saya nggak bisa sabar lagi, kan sabar dulu ada batasnya gitu ya. Mengapa Tuhan nggak menolong saya melewatkan semua ini? Ya, bagaimana apa yang Ibu katakan kepada mereka untuk yang seperti itu? Ya, memang betul sih. Kita sebagai manusia memang pasti terbatas. Jadi pasti ada titik-titik di mana kita tidak sabar. Titik-titik di mana kita ingin menyerah. Titik-titik di mana kita itu ingin berhenti gitu ya, merasa lelah dengan semua yang harus kita hadapi gitu ya. Tetapi satu lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berjuang, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, saya sendiri ngalamin gitu ya. Saya tuh pernah ada satu titik, saya tuh begitu bangun, sempet sih ngerasa, aduh, hari ini saya masih harus masak sendiri karena saya nggak bisa makan makanan yang di luar gitu ya. Aduh, saya harus bikin jus yang banyak. Saya kadang-kadang lelah dengan semua itu. Tapi ketika sekarang saya tuh melihat Tuhan tuh betul-betul menguatkan saya. Waktu saya lagi menoleh ke belakang, yang tadinya waktu saya ngelihat ke depan tuh sepertinya gelap, saya nggak tahu bisa nggak ya jalanin. Tapi ketika saya melangkah bersama-sama dengan Tuhan, ada Tuhan yang menguatkan, ada tangan Tuhan yang menopang saya. Dan sekarang saya tuh melihat, menoleh lagi ke belakang, saya tuh cuman bisa terharu sih. Cuman bisa menangis, Tuhan, saya bisa berjalan sejauh ini, saya bisa kuat menjalani semuanya. Dalam up and down saya tahu ada anugerah Tuhan yang menopang. Ada Tuhan yang bekerja nyata di dalam diri saya. Jadi waktu kita merasa nggak kuat, waktu kita merasa nggak sabar lagi, nggak tekun lagi, saya rasa yang paling penting kita datang kepada Tuhan. Minta kekuatan. Ya, karena itulah kuncinya. Itu memang kita nggak kuat, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, akan ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang justru kita alami di tengah kesulitan yang kita hadapi. Nah, ada satu ayat yang saya suka ya, 1 Petrus 5 ayat 10. Saya bacakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Jadi ini suatu kekuatan gitu bahwa ketika kita menjalani penderitaan, kita nggak menjalani sendiri kok. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang menopang. Kalau kita berat melangkah, tetap melangkah. Mungkin langkahnya cuma pelan-pelan ya, lakukan gitu. Karena someday ketika kita udah berjalan jauh dan kita menoleh ke belakang, kita lihat kita nggak jalan sendiri, di situ ada Tuhan yang ternyata selama ini
menjadi kunci di mana kita tuh bisa kuat menghadapi penderitaan seberat apapun. Ya, jadi kuncinya ada pada relasi dengan Tuhan ya. Ketika Ya, ada betul. terasa lelah, capek, datang pada Tuhan itu ya. Betul, betul. Ya, mungkin kata-kata penutup kepada teman-teman yang mendengarkan, yang menyaksikan Iya. apa yang disampaikan. Mungkin saya ingin nambahin satu pesan yang buat saya ini penting, yaitu waktu kita menghadapi penderitaan, belajar untuk tidak berfokus kepada masalah itu, kepada penderitaan itu. Saya ada satu lagi ayat yang saya sangat-sangat suka gitu ya, dari 2 Korintus 4 ayat 17. Bunyinya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan Alkitab juga ngomong lagi di Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi itulah yang saya terus belajar praktekkan. Jadi saya tidak mau berfokus kepada masalah, kepada penderitaan yang kalau dipikir-pikirin bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan, bisa menimbulkan ketakutan, takut akan kematian dan sebagainya. Tapi saya mau belajar untuk memiliki iman yang melampaui segala realita masalah yang saya alami di dunia ini. Dan saya belajar untuk percaya bahwa ada itu tadi, kemuliaan Tuhan yang lebih besar dibandingkan segala penderitaan yang kita alami di dunia ini. Itu. Satu Dan, pengharapan ya. Betul, betul. Jadi kita harus mengarahkan mata kita kepada pengharapan itu. Bukan kepada sesuatu yang membuat kita putus asa, membuat kita down, depresi gitu ya. Jadi ada pengharapan walaupun kita berjuang, walaupun kita lelah, Ya. ada pengharapan. Jadi pengharapan bukan berarti kita berdiam diri, tapi tetap berjuang. Tetap berjuang. Cuma, perjuangan itu bukan kepada sesuatu yang tidak jelas, tapi kepada kemuliaan Tuhan. Betul, betul. Ya. Oke, terima kasih Bu Shirley untuk bincang-bincangnya, ya, sharing-sharingnya. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini tentang kesabaran. Kita belajar dari seorang yang benar-benar masih mengalami, menjalani proses kehidupan yang tidak mudah sampai hari ini, dan bisa menunjukkan kepada kita, bisa menyaksikan bagaimana bisa bersabar, bagaimana bisa bertekun, bagaimana bisa berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan ini. Kiranya podcast kita hari ini, Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif, bisa menjadi berkat buat saudara sekalian. Tuhan memberkati.